Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di video ini kami akan membahas tentang kunci sukses penerapan IT governance dengan saya sendiri, Sabriana, dengan NIM 105841111024, dan di samping saya Kalisom dengan NIM 105841113624, dan di samping dan saya Siti Saudah dengan NIM 105841111384. Oke, saya akan masuk di pembahasan pertama, yaitu IT governance itu bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah cara organisasi mengarahkan dan mengendalikan teknologi informasi supaya benar-benar selaras dengan tujuan bisnis. Intinya, IT governance adalah jembatan antara teknologi informasi dan tujuan strategis perusahaan. Sekarang yuk kita bahas faktor pertamanya, yaitu komitmen dari manajemen puncak. Faktor paling krusial dan bisa dibilang sebagai fondasi dari semua penerapan IT governance adalah komitmen dari manajemen puncak. Kenapa? Karena walaupun kita punya teknologi canggih, framework hebat seperti COVID atau ITIL, kalau pimpinan tertinggi di organisasi tidak mendukung, semua itu hanya formalitas di atas kertas. Nah, manajemen puncaknya itu harus punya visi strategis tentang bagaimana teknologi bisa mendorong pertumbuhan bisnis, menyediakan anggaran dan sumber daya, menunjukkan kepemimpinan aktif dalam pengambilan keputusan teknologi informasi, mendukung pembentukan komite pengerahan teknologi informasi yang bisa mengawasi proses governance. Tanpa komitmen mereka, teknologi informasi sering dianggap sekedar alat bantu, padahal teknologi kini adalah aset inti. Contoh konkretnya yaitu perusahaan besar seperti Telkom atau BCA bisa sukses dalam transformasi digital karena para eksekusinya benar-benar paham bahwa teknologi informasi adalah bagian inti dari strategi bisnis, bukan sekedar pendukung operasional. Jadi intinya, kalau pemimpin sudah paham pentingnya teknologi informasi, maka proses governance lainnya akan lebih mudah dijalankan. faktor kedua yaitu struktur organisasi dan proses yang jelas. Setelah ada komitmen dari atas, langkah berikutnya adalah membentuk struktur dan proses yang jelas dalam pengelolaan TI. Artinya kita perlu tahu siapa yang punya kewenangan atas keputusan teknologi, apa peran divisi IT, manajemen risiko, keamanan informasi, dan lain-lain. Bagaimana alur kerja antar departemen, apakah sudah ada SOP atau dokumentasi. Bayangkan kalau perusahaan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas batch group data atau siapa yang harus menyetujui pembelian software yang ada. Semua saling lempar tanggung jawab. Ini berbahaya banget, apalagi saat terjadi insiden keamanan. Maka penting untuk membentuk unit khusus seperti IT Governance Office, membuat job description yang rinci untuk tim TI, menyusun, mensosialisasikan prosedur kerja yang jelas, mengintegrasikan proses bisnis dengan proses TI. Semakin jelas struktur dan prosesnya, semakin mudah kita mengelola risiko, mengontrol biaya, dan meningkatkan efisiensi. Pendukung 1. Budaya organisasi dan SDM. Selain struktur budaya, organisasi dan sumber daya manusia juga jadi penentu suksesnya IT governance. Budaya di sini maksudnya seberapa terbuka karyawan terhadap perubahan teknologi. Apakah komunikasi antara bagian TI dan non TI lancar? Apakah semua divisi memahami manfaat dari sistem informasi? Lalu SDM juga penting, karena kalau SDM-nya nggak ngerti cara kerja sistem, mereka jadi hambatan. Maka perlu ada pelatihan rutin, sertifikasi, workshop, close departemen teknologi canggih, butuh manusia yang siap mengoperasikannya dan paham penting governance. Saya akan membahas faktor ketiga, evaluasi dan monitoring kinerja teknologi informasi. IT governance tidak cukup hanya dijalankan, dia juga harus diukur. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak organisasi, padahal pengukuran ini adalah kunci untuk mengetahui apakah teknologi yang digunakan sudah optimal, proses IT mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis, risiko-risiko teknologi sudah dikendalikan. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. IT Balance Scorecard mengukur teknologi informasi dari segi kontribusi ke bisnis, penilaian maturity level seperti dalam COVID, audit teknologi informasi internal atau eksternal, KPI atau SLA untuk layanan teknologi informasi,
Dengan hasil evaluasi ini, organisasi bisa mengetahui area yang perlu diperbaikan, melakukan pengambilan keputusan berbasis data, menyempurnakan sistem secara berkelanjutan. Tanpa evaluasi, IT governance bisa jadi jalan di tempat dan kehilangan arah. Oke, jadi dari semua yang kami bahas tadi, bisa kami simpulkan bahwa kunci sukses penerapan IT governance itu ada pada 3 hal utama. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, struktur dan proses kerja yang jelas. Dan yang ketiga, evaluasi dan pengukuran yang berkelanjutan dan tentunya didukung oleh budaya organisasi yang adaptif, SDM yang terlatih, komunikasi antar divisi yang sehat. IT governance itu bukan proyek jangka pendek, tapi investasi jangka panjang untuk membangun organisasi yang lebih tangguh, efisien, dan siap menghadapi masa depan digital. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penerapan IT governance dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.